Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi ada di kota Bekasi. Dan kali ini kita mau nginep di salah satu hotel yang baru aja buka sekitar bulan September nih teman cerita. Kita jalan dari Tangerang Selatan menuju Bekasi, lama tempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit nih teman cerita. Kita diarahin keluar pintu tol Pondok Kelapa dan ini kita benar-benar ngikutin mapsnya aja. Jadi tujuan kita itu 4Points Bekasi yang lokasinya ada di Pakuwon Mall Bekasi. Mall yang juga baru buka nih teman cerita. Nggak baru-baru banget sih sebenarnya. Dari pintu tol nggak jauh, ini kita udah kelihatan gedungnya ya teman cerita. Ini ada mall dan juga hotel serta apartemen. Jadi untuk pintu masuknya ini ada 2. Jadi kita masuk di pintu masuk pertama. Padahal sebenarnya kalau untuk menuju lobi hotelnya itu ada di pintu setelah yang ini nih teman cerita. Tapi karena kita nanya sama satpam dan sempat diarahin lewat sebelah kiri sini aja, akhirnya kita masuk ke sini dan ini kita masuk ke Pakuwon Mall Bekasi nih teman cerita. Sebenarnya awalnya kita bingung, jadi pintu masuknya itu gimana sih? Tapi kalau misalnya lewat sini pun nggak masalah, nanti kita minta bantu bukain sama satpam untuk arah parkiran menuju parkiran hotel. Untuk parkiran hotel sendiri, ini kan hampir menyatu sama parkiran mall ya teman cerita, cuman aksesnya lebih deket ke arah hotel aja nih. Untuk parkiran mallnya sendiri itu ada di basement sampai dengan P sekian ya teman cerita. Nah kita itu parkir di area basement. Kenapa? Ini karena kita udah nanya terus dibilangin untuk ikutin terus aja, nanti bakalan ada akses menuju basement, dibantu dibukain sama satpamnya nih teman cerita. Untuk teman-teman yang bertanya di rumah gimana sih cara bayar parkirnya, tenang. Kalau kalian nginep di 4Points Bekasi, untuk tiket parkirnya gratis. Ini kita udah mengarah ke arah basement, jadi usahain kalian yang mau nginep di hotel itu parkirannya di area basement deket sama lobby hotelnya ya teman cerita. Dan untuk tiket masuknya itu seperti biasa, kita kayak masuk ke mall, kita suka tap dulu kan kayak uang elektronik, e-money, flash dan lain-lain. Itu sebagai tanda masuk dan tanda keluar nanti. Nah nanti di hotel kita minta untuk didaftarkan e-money kita. Jadi waktu kita keluar masuk pun itu tetap gratis ya teman cerita. Jadi nggak kena biaya sama sekali. Nah ini seperti yang teman cerita lihat sendiri, kita udah masuk di area parkir basement. Cuma pastikan nih kita jangan parkir di area deket mall entrance atau pintu masuk mall. Jadi cari ada tulisan tuh arah petunjuk menuju hotel dan ballroom. Jadi cari sedekat mungkin sama pintu masuk. Apalagi kalau kalian nginep di hotel biasanya kan bawa banyak barang ya. Dan ini menurut aku parkirannya gampang kok. Jadi udah kelihatan arah petunjuknya. Ini kita mau muter balik dulu. Kenapa kita muter balik? Karena pintu masuk menuju hotelnya ada di belakang kita nih teman cerita. Gak usah khawatir untuk area parkirnya penuh terus teman cerita lihat kok pada ditutupin ya, tenang aja. Nanti bakalan ada satpam, jadi kayak waktu kita baru datang itu ada satpam yang nyamperin kita karena ini kan memang khusus parkiran menuju hotel ya. Jadi mereka bakalan bukain dan arahin, bahkan bantuin parkir sama kita yang memang mau parkir untuk nginep di hotel nih teman cerita. Itu udah kelihatan area lobinya dan kita mau parkir di deket sini nih teman cerita. Kita udah siap turun-turunin barang dan kita mau menuju lobinya nih teman cerita. Untuk dari area parkir menuju ke lobinya, ini teman cerita lihat dulu. Jadi lobinya bukan di area basement ya teman cerita. Ini cuman akses menuju hotelnya aja, alias ada lift untuk menuju lobinya. Mau sedikit kasih informasi kalau akses dari pintu yang ini itu bukan cuman ke 4Point by Sheraton, tapi ada juga Fairfield by Marriott nih teman cerita. Ini tuh aku nggak tahu tapi ya hotel atau apartemen, tapi katanya sih lebih ke apartemen. Kalau hotelnya kan ada 4Points nih teman cerita. Nah ini kita mau masuk dan kita mau kasih tahu jangan sampai kalian masuk salah lift ya teman cerita. Nah dari pintu masuk tadi ini udah kelihatan ada lift, tapi lift kita bukan yang ini nih teman cerita. Ini adalah lift untuk akses ke Fairfield tadi. Nah untuk ke 4Point sendiri itu liftnya ada di ujung sana tulisannya. Jadi kita masih lurus terus belok ke kiri, baru kita ketemu lift menuju ke hotel kita nih teman cerita.
Bentuk-bentuk liftnya itu mirip alias sama, jadi pokoknya pesan aku jangan sampai salah naik lift, tinggal baca aja ya. Nah ini posisinya ada di sini, kita mau coba naik nih teman cerita. Jadi awal kita naik lift itu kita pencet dulu lantai G karena kita pikir untuk check-innya itu ada di lantai G nih teman cerita. Ternyata pas kita udah sampai di lantai G itu kita disambut sama mas-mas resepsionisnya gitu, tapi ternyata di lantai G itu bukan tempat untuk check-in. Akhirnya aku coba tanya dan cari tahu gimana caranya kalau mau check-in di Four Points by Sheraton ini. Nah, diarahin akhirnya dikasih tahu kalau area lobby mereka adanya di lantai 23. Ini kita benar-benar dianterin, disambut dengan ramah, pelayanannya juga oke banget, sampai ditawarin untuk dibawain barang. Dan benar-benar dikasih informasi sedetail mungkin. Nih kita dibantu untuk naik ke lantai 23 nih teman cerita. Sampai di lantai 23, kesan pertama kita adalah wow, ternyata area lobbynya sekeren ini. Lihat Gaza sampai lari ke area kaca saking excitednya ngeliat pemandangan di sekitar. Jadi lobbynya ada di atas nih teman cerita. Sky Lobby yang mereka punya ini menghadap langsung ke area jalan tol dan juga jalanan kereta wus nih teman cerita. Sebelum aku kasih lihat nih secara detail area lobbynya, kita mau check in dulu ya teman cerita. Sebelumnya kita udah booking langsung melalui hotel dengan tipe kamar deluxe twin room dan dapat harga di 1,2 jutaan. Teman cerita bisa lihat sendiri area lobby hotelnya benar-benar kaca dari ujung sampai dengan ujung, dan dari kaca ini kita bisa lihat sepanjang jalan tol Jakarta-Bandung dan juga sepanjang jalan kereta wus. Lihat deh teman cerita, pemandangannya cantik banget, kebenaran lagi cerah nih. Proses check-innya cepet banget, cuma diminta KTP aja tanpa uang deposit. Jadi selama papa lagi check-in, ini aku ngelihat sekeliling area interiornya cantik banget, terus pemandangannya juga cantik banget. Pokoknya menarik banget ya teman cerita, jarang-jarang kan di Bekasi ada hotel secantik ini pemandangannya. Lihat deh teman cerita. Kalau kesini jangan lupa untuk ambil spot foto yang estetik yang ada di hotel ini. Karena apa? Karena buat kenang-kenangan kalau kalian pernah nginep di sini. Nah, selain tempat duduk dengan lukisan cantik itu, di sini juga ada kayak meja nih lumayan panjang. Jadi kalau mau buat duduk-duduk cantik sambil buka laptop sambil kerja, mereka juga nyediain chargeran nih di tengah-tengah gini ya. Chargeran, colokan chargeran nih teman cerita tuh. Pemandangannya cantik banget kan sambil kerja, sambil lihat yang segar-segar. Proses check-in selesai, kita dikasih kunci, dikasih arahan, dan ini bener-bener ramah banget. Kita sampai disamperin dan mereka sempat tanya karena kita bawa mbak, akhirnya mereka kasih kita satu lagi welcome drink voucher ya teman cerita, karena sebenarnya dapetnya cuma 2, cuma karena tahu kita datangnya 3 orang dewasa, akhirnya mbaknya ambilin lagi dan ditambahin satu lagi. Dan ini bisa ditukar di area restorannya mereka di lantai 22 ya teman cerita. Oh ya teman cerita, di lantai 23 ini di area lobby mereka juga punya lounge and bar namanya Botanik. Posisinya ada di sini nih teman cerita. Jadi yang mau minum-minum, karena ini ada lounge dan bar juga ya teman cerita. Tuh pemandangannya sama kayak area lobbynya. Nah ini kita mau balik lagi menuju lift untuk akses ke kamar kita. Kebetulan kita dapat kamar di lantai 28. Dari total lantai mereka itu ada sampai lantai 38 ya teman cerita. Kita nanti bakalan review ada fasilitas apa aja di hotel ini. Sebelum ke sana kita mau menuju kamar kita dulu untuk lihat sebagus apa sih kamarnya, se-worth it apa dengan kita nginep di hari weekend bayar 1,2 juta. Kira-kira fasilitas apa aja yang kita dapetin. Keluar dari lift, ini kita bingung ke kiri atau ke kanan. Ternyata kamar kita posisinya ada di sebelah kiri dan kamarnya ada di sebelah kanan nih teman cerita. Ini ada perpaduan antara keramik dan juga karpet. Ini jalanan yang kita injek adalah karpet, wanginya enak, terus ketahuan lah ya, pokoknya ini adalah hotel baru nih teman cerita. Masuk kamarnya cuma tinggal di tap aja kartunya dan bisa langsung dibuka. Kita lihat penampakan dari kamarnya ya teman cerita. Wow, ternyata area kamarnya lumayan cukup luas menurut aku, dengan ukuran 26 meter persegi dan kasur twin bed yang kita pesan. Ini dia, kebetulan aku minta komplimen ucapan
happy wedding anniversary, tapi ternyata dikasih angsa-angsaan anduk gini loh teman cerita tuh. Nih ini yang aku minta dan ini free ya teman cerita. Jadi buat teman cerita yang mau ngerayain ulang tahun bisa minta secara free. Yuk sekarang kita mulai dari depan. Ini barang-barang aku baru masuk, belum diberesin. Di sebelah kanan, di sebelah kiri ada meja yang ada lacinya, isinya adalah kulkas minibar. Terus ada laci di sebelahnya, tapi ini kosong sih teman cerita tuh, nggak ada isinya. Untuk kelengkapan yang didapat ada teh, kopi, gula, gelas, teko listrik, dia ngasih sendok kecil, terus ada aqua 2 botol. Lalu ada apa lagi ya teman cerita? Ada televisi. Nah ini televisinya itu awalnya kita pikir belum smart TV, tapi ternyata udah bisa YouTube ya teman cerita. Ini kalau kalian memang mau request bisa dikasih secara gratis ya teman cerita. Untuk di area tengah-tengah kasur twin bed ini ada laci, ada kertas yang isinya channel TV, karena di sini ada TV kabelnya ya teman cerita. Terus ada telepon, ada jam juga, ada dalam bentuk alarm. Terus TV-nya ini ada, aku nggak tahu sih ini sebutannya udah smart TV atau belum, tapi yang jelas ini udah bisa akses YouTube sama Netflix, tapi Netflixnya nggak bisa dibuka. Aku nggak tahu kenapa, apa karena aku yang nggak bisa atau nggak ngerti nih teman cerita. Nah untuk pemandangan dari area kamarnya sendiri ini sama kayak dari area lobby tadi. Kita bisa lihat sepanjang jalan kenangan, maksudnya sepanjang jalan tol dari Jakarta Bandung. Nah karena cantiknya pemandangan di siang hari yang cerah ini, gak kebayang kan teman cerita gimana cantiknya lampu-lampu di malam hari. Nah cobain nginep di sini biar ngerasain cantiknya pemandangan malam hari dari kamar hotel di Four Points Bekasi. Sekarang kita mau review area depan alias lemari yang posisinya ada di sebelah kanan pintu masuk. Seperti biasa lemari pada umumnya ada gantungannya, tapi ini termasuk banyak gantungannya nih teman cerita. Ada safe deposit box, ada steamer, ada center, ada slipper ya yang buat sendal hotel itu loh teman cerita. Di sebelahnya juga ada lagi lemari. Lemarinya panjang gini nih tuh. Buat naruh apa kira-kira? Bebas buat naruh apa aja ya teman cerita. Di seberangnya ini ada area kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya ini langsung wastafel. Terus di sebelah kanannya terbatas sama pintu gini nih teman cerita untuk area mandinya. Dan ini ada beda level gini, jadi kalau masuk atau keluar harus hati-hati. Ini ada tempat buat duduk kalau misalnya orang tua yang nginep butuh duduk, nggak bisa lama berdiri ya. Ada enaknya juga. Di sini udah ada shampoo, conditioner, sama shower gel atau sabun. Sekarang kita coba lihat di area depannya ada apa aja kelengkapan dari kamar mandinya. Ini ada wastafel, terus ada sabun, body lotion, ada apa lagi nih teman cerita, ada colokan juga ya. Nah ini biasanya buat nyolokin hair dryer yang posisinya ada di bawah, dapat anduk juga, sama amenitisnya yang lumayan lengkap. Nah masih ada yang bingung, kok kayaknya ada yang nggak ada ya di kamar mandi ini. Ada, tenang aja teman cerita, di sebelah kiri kita nih di balik pintu ada tuh ya kan. Jadi emang agak sempit sih, enggak sih ya dibilang sempit, tapi dia pas aja lah ya teman cerita. Kalau ditanya dugdek atau enggak, kalau misalnya sendiri ke kamar mandinya sih enggak nih teman cerita. Nah ini untuk yang tadi aku bilang, kalau mau minta dekorasi kamar masih kayak gini itu masih free ya, jadi tinggal minta aja melalui WhatsApp-nya Four Points. Kalau hotel lain kan biasanya ada yang berbayar. Nah ini kita minta ditulis kartu ucapan, terus minta complimentary cake pun dikasih, dan ini cake-nya enak loh teman cerita. Selesai review area kamar, sekarang kita mau kasih tahu fasilitas lain, yaitu adalah fasilitas akses langsung ke Mall Pakuwon. Nah, ada di mana? Ada di lantai 3. Jadi, kita cuma tinggal pencet aja di lift lantai 3. Ini aksesnya mudah banget. Cuma tinggal ikutin lorong ini aja, udah langsung tembus ke Pakuwon Mall nih teman cerita. Gak usah khawatir, ini akses menuju mall atau dari mall menuju hotelnya aman karena ada yang jagain ya teman cerita. Sebenarnya kita bisa pencet dari dalam, tapi ini dibukain sama petugasnya yang ramah banget. Dan yang aku suka adalah
tembusnya kita di area mall di lantai 3 adalah area tempat makanan. Jadi biasanya kalau kita nginep di hotel kan, kalau ke mall kan tuh aksesnya gampang banget, dan ini langsung di lantai tempat banyak makanan gitu. Ini teman cerita bisa lihat sendiri, kita udah nyampe nih di area mallnya. Di lantai 3 ini selain area makanan kita bisa lihat juga area playgroundnya, tapi kita nggak lagi review playgroundnya ya teman cerita. Di sini juga ada XX1, jadi kalau mau nginep di hotel terus mau nonton bioskop malam, gampang banget akses balik ke kamarnya. Nah ini aku kasih lihat di lantai 3 ini sampai ujung itu adalah area resto ya teman cerita. Jadi banyak banget pilihan makanannya di Pakuwon Mall. Setelah kenyang makan di area mall, kita balik lagi ke hotel untuk berenang. Posisi kolam renangnya ada di lantai 10 ya teman cerita. Di sini ada wellness center, fitness center, ada musola juga, ada swimming pool, ada toilet. Kita bakalan review ini nanti ya, tungguin videonya sampai di akhir. Kita mau lihat fitness center sama swimming poolnya nih teman cerita. Ini jalannya kayak lorong panjang, kita cuma tinggal ngikutin jalan aja. Awalnya ini kemana ya kira-kira, tapi setelah ngelihat ada orang jalan pakai baju renang, berarti kita masih terus aja nih. Ini ada fitness centernya, kita lihat dulu dari luar ya teman cerita. Kita bakalan review nanti karena kita sekarang mau ke swimming pool di mana. Kita masih bertanya-tanya tuh. Lihat ya area fitnessnya, tenang-tenang, kita bakalan masukin nanti. Kita sekarang mau ke area kolam renang, tinggal ngikutin jalan aja sebenarnya. Walaupun kita bertanya-tanya, kok kayaknya lumayan agak jauh ya kalau dari area lift. Ya kurang lebih begini ya. Ini di sebelah kiri ada toilet juga ya teman cerita. Dan ternyata akses kolam renangnya itu masih harus naik tangga dari lantai 10, kita turun lift tadi nih teman cerita. Entah kenapa atau aku yang nggak tahu, akses ke sini itu cuma dari sini apa gimana. Tapi kalau lihat tadi petunjuknya sih kayaknya cuma dari arah yang tadi ya teman cerita. Nah ini pas datang ke sini itu pakai akses ya, pakai kartu maksudnya pas mau ke area kolam renang ini nih teman cerita. Sampai di kolam renang, jangan lupa pastiin cari tempat duduk dan juga minta anduk ya teman cerita. Ini tempat anduknya ada di sebelah sini. Ini tinggal sebutin aja nomor kamar kita, nanti kita bisa minta anduk. Nanti ditanya mau berapa, kebetulan aku butuhnya cuma 1 nih teman cerita. Nah untuk area tempat duduknya nih dari ujung sini sampai dengan ujung sana, terus di sebelah sana juga ada lagi, dan di area ujung sana ada area bermain anak. Nanti kita lihat ya. Area kolam renang mereka ada 3 bagian. Ini Geza main di area yang paling cetek ya, ini 0,3 meter doang. Yang tengah-tengah itu 0,6 meter, yang ujung sana 1,2 meter nih teman cerita. Tuh kelihatan nggak? Yang sebelah sana tuh kolam dewasa ya jadinya. Di area ini bukan cuma ada hotel, tapi ada juga apartemen. Kayaknya itu sebelah sana ada gedung-gedung. Nih aku mau kasih lihat sama teman cerita di rumah. Jadi ini dikelilingin sama gedung-gedung yang kayaknya gedung apartemen, dan ini adalah gedung hotel kita nih teman cerita. Sekarang Geza mau pindah ke area bermain sebelah sana. Kalau teman cerita perhatiin, lihat deh, ini kerudung teteh sama rambutnya Geza bener-bener kena angin kenceng banget, karena ini berasa di antara gedung kayaknya ya teman cerita. Area kolam renang ini kan ada di lantai 10. Nah di area ini juga terdapat yang jual minuman dan juga jual indomie gitu buat nemenin sambil berenang. Oke banget sih teman cerita. Nah di ujung area kolam renangnya ini terdapat area playground anak ya teman cerita, dan biasanya yang main di sini kayaknya yang sambil berenang. Jadi areanya ini kayak rumput-rumputnya ini tuh agak basah. Kebetulan ini juga outdoor ya, jadi kalau hujan kayaknya kehujanan ya teman cerita. Tapi so far ya kalau buat anak-anak mah happy aja, bis berenang bisa sambil main-main di area playgroundnya gitu kan. Nah tapi Geza tuh udah nggak bisa main di area sini karena memang ini buat anak-anak ya teman cerita. Kali ini Geza nggak ikutan renang, nggak bisa main juga, jadi dia duduk aja nih di kursi itu. Nih di sini kayaknya ada mungkin kids activity-nya kali ya. Tapi nih pas aku datang nggak ada apa-apa, cuma ada meja kursi aja nih buat duduk. Nah di sini ada area playground yang terbuat dari balon-balon kayak gini ya teman cerita tuh. Ini sih happy aja anak-anak, ada yang main nggak pakai baju renang, cuma kayaknya agak basah karena ada anak yang abis dari kolam renang main-main nih teman cerita di area bermain itu. Nah aku mau review tuh di area sebelah sana masih ada tempat duduk gitu. Ini untuk kolam dewasanya menurut aku juga lumayan besar dengan kedalaman 1,2 meter. Dari ujung sini tuh sampai ujung sana lumayan banget kan teman cerita.
Sekarang aku mau review area samping kolam renang sebelah sana. Jadi tadi kan kita cuma lihat dari jauh aja ya. Kita samperin dulu ya teman cerita. Sebelumnya aku mau kasih lihat ini ada toilet, ada toilet laki-laki dan juga perempuan. Terus ini kita jalan ke sini, di sebelah kiri aku ada area bilas. Untuk area bilasnya ini yang terbuka ya. Mungkin kalau buat anak-anak aja yang mau bilas sebelum kembali ke kamar. Nah, di jalanan ini nih, di samping ini bisa langsung masuk ke area kolam renang tuh teman cerita. Kan kelihatan penampakannya ya, cantik banget area kolam renangnya. Lanjut lagi, ini di sisi sebelah sini, di kanan dan kirinya ada tempat buat yang nungguin berenang atau tempat duduk tuh. Nih estetik juga ya kan teman cerita, ada tutupannya gitu. Tuh sebelah kiri banyak ada 3. Di sebelah kanannya ada yang ada payungnya kayak gini. Ini kelihatan banget kan teman cerita, anginnya lagi kenceng-kencengnya. Sekarang kita mau kasih lihat pemandangan dari dalam kamar kita keluar kayak apa kalau malam hari. Ini dibantu Gazo untuk tutupin gordennya. Tuh cantik banget ya teman cerita, city light gitu ya pemandangannya. Udah pagi, ini waktunya sarapan. Kebetulan kita dapat breakfast itu untuk 2 orang. Jadi kali ini yang turun ke area sarapan cuma Bunda dan Gaza aja, karena Papa kebetulan masih ngantuk nih teman cerita. Kita mau sekalian tanyain dan kasih informasi sama teman cerita di rumah untuk tambahan breakfast, kira-kira biayanya berapa ya teman cerita. Kita sarapan di lantai 22, ini ada di Resto Zaman Dulu namanya. Nah kita tanya sama mbaknya, untuk breakfast tambahan dewasa itu harganya 283.000, sedangkan untuk anak-anak 218.000 ya teman cerita. Untuk anak yang berbayar itu di atas 5 tahun, karena anak 0 sampai 5 tahun masih free ya teman cerita. Semua pelayanan yang ada di sini menurut aku ramah-ramah, karena setiap pertanyaan aku dijawab dengan baik dan dengan ramah nih teman cerita. Kayak mbak-mbak yang nyambut aku di pagi ini di restoran. Kita mulai dari area tengah, ini konsepnya lebih ke Nusantara ya teman cerita. Jadi menu-menunya tuh bener-bener Indonesia banget lah. Tapi pasti ada yang namanya kayak pastry gitu-gitu ada. Nih aku kasih lihat dulu. Di depan ini kita disambut sama roti-rotian alias donat-donatan. Dan yang amaze-nya ternyata area restonya juga bisa lihat langsung ke bawah. Di sini juga ada es krim ya teman cerita, tuh ada 3 macam es krim. Nah untuk rasanya memang kurang kids friendly aja nih, saking Indonesianya banget temanya. Di sini ada roti dengan berbagai macam topping isian gitu ya teman cerita. Ada bubur kacang ijo, bubur ketan hitam, sama ada makanan jajanan pasar serta buah-buahan kayak jeruk, ada salak, ada jambu juga sempet nih teman cerita. Di area tengah ini lebih ke cemilan-cemilan aja ya, tuh sama ada manisan-manisan buah gitu. Aku suka sama vibes restorannya, ini berasa kayak di zaman dulu ya, estetik ya teman cerita. Kita mau cari tempat duduk, dan karena kita datang ke sini sekitar jam 8, jadi lagi rame-ramenya, tapi masih kondusif sih, nggak yang rame rusuh banget gitu ya. Kita mau kasih lihat, ini ada ruangan yang di dalam kaca gini, masih ruangan AC ya teman cerita. Tapi kalau kita udah keluar dari area kaca ini udah nggak ada AC-nya. Jadi ini outdoor kalau mau pakai cuma kipas aja, sama ada angin-angin dari luar gitu ya teman cerita. Pemandangannya juga cantik, ini sekelilingnya bisa ngeliat tuh hamparan jalanan. Pokoknya cantik banget sih pemandangannya dari atas ini, dari area restoran ini. Kita mau balik lagi masuk dan kasih lihat sama teman cerita ada menu apa lagi sih di restoran Zaman Dulu untuk breakfast kita kali ini. Kita mau kasih lihat sama teman cerita sedetail mungkin bayangannya kalau nginep di hotel ini. Jadi area restorannya itu besar ya teman cerita. Buat yang biasanya rebutan tempat duduk di area resto saat breakfast, ini teman cerita udah bisa bayangin area restonya besar, tempat duduknya juga banyak. Dan ini kita mau lihat ada makanan apa aja. Tapi kalau dilihat-lihat sih makanannya adanya ngumpulnya di sini nih teman cerita. Ini ada nasi kuning Betawi. Untuk lauknya ini ada sambal oncom, ada kentang balado, ada opor telur, ada ayam, ada sambal kemangi gitu ya. Ini agak berat nih nasi kuning teman cerita. Selain itu juga ada di sebelah kanan, nanti ya kita satu-satu reviewnya.
Di sebelah kiri ada yang menarik perhatian nih teman cerita. Jadi di sini ada pancake dan pancake-nya itu pancake karakter. Jadi ada gambar-gambarnya tuh teman cerita. Lihat deh, ada dinosaurus, ada Kuromi, ada macam-macam deh pokoknya. Kayaknya bisa request sih teman cerita. Kita lanjut lagi ke booth sebelahnya. Ini di sini ada laksa Betawi. Ini tadi nasi kuning Betawi, ini juga laksa Betawi nih teman cerita. Laksa isinya lontong, terus ayam sama kuah kuning kayak gini ya teman cerita. Kita lanjut lagi untuk makanan yang lain, ada apa lagi kira-kira. Di dalam sini kita lihat ada makanan apa aja. Yang pertama kali disamperin Gaza malah aneka sambel nih teman cerita. Ada semur daging, ada sayur sawi putih, nih tuh ya dagingnya ada kentangnya. Ada sawi putih, ada gorengan serta cabai rawitnya. Gorengannya tuh tahu gitu nih teman cerita. Ada soun goreng dan juga nasi goreng kemangi. Buat yang mau cari per Indomian, di sini juga ada Indomie, ada mie yang biasa, ada soun, ada bihun dan ada berbagai macam jenis topping. Nanti tinggal bilang aja mau apa dibuatin sama mbaknya ya teman cerita. Belum selesai sampai di sini, di sebelahnya masih ada area telur-teluran alias omelet. Udah gitu ada potato pom-pom, ada sosis juga nih teman cerita, ada sosis sapi, ada sosis ayam. Terus ada grill tomato, ada chicken mushroom juga nih teman cerita. Lanjut lagi di area sebelahnya, ini ada bubur ayam favoritnya Gaza. Seperti biasa kalau ke hotel yang dicari bubur ayam nih teman cerita. Untuk toppingnya juga lumayan bervariasi, ada cakwe, telur, ayam dan lain-lain ya. Kita lanjut lagi, ini Gaza lagi penasaran ngintipin apa sih? Ngintipin es batu teman cerita. Ini di sini ada area sereal, berbagai macam jenis sereal dan juga susunya ya teman cerita. Terus ada aneka yogurt, aneka pancake, bukan pancake salah, waffle ya. Iya benar, ada pancake ini teman cerita, sama ini yogurt gitu. Untuk variasi minumannya juga ada lumayan banyak. Ini ada jus jambu, ada pineapple, terus ada infused water tapi lagi di refill jadi nggak ada. Terus ada mineral water. Di sini juga kalau kalian mau pesan kopi tubruk, teh tarik, Milo juga bisa ya teman cerita. Ini ada jamu, tapi di sini tulisannya display only. Aku nggak tahu sih ini bisa minta sama emasnya mungkin ya, atau ya memang cuma display aja, aku nggak paham. Tapi harusnya bisa minta sih teman cerita. Terus lanjut lagi, ini di sebelahnya ada berbagai macam jenis salad-salatan. Jadi yang sarapan sehat nih, di sini juga ada ya teman cerita. Definisi breakfast with a view, cenah teman cerita. Lihat tuh di belakangnya Gaza, pemandangannya cantik banget kan, sambil sarapan, sambil bengong, sambil liatin mobil lalu lalang di sepanjang jalan tol. Ini Gaza makan bubur, aku makan nasi goreng kemangi, gorengan sama sosis. Terus ini ada laksa Betawinya ya teman cerita, tuh ada lontong sama ayam. Terus aku sempat ngambil kerupuk sama buah salak juga. Nih isinya ada ayamnya gitu nih teman cerita. Udah kebayangkan rasa ya laksa Betawi pada umumnya ya. Untuk cemilannya aku ambil beberapa jajanan pasar, ada sus, ada croissant juga nih teman cerita. Tuh kue lapisnya ya, kelihatan kan kecil-kecil mini, enak sama bubur ketan hitam. Selesai sarapan, kita udah mandi, udah siap mau check out. Tapi sesuai janji aku mau review area fitnessnya dulu nih teman cerita. Untuk area fitnessnya ini lumayan besar, dan lagi-lagi fitnessnya juga with a view. Tuh ya teman cerita, ini ada berapa banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai di ujung alat-alatnya. Sebenarnya aku nggak paham alat-alatnya termasuk lengkap atau enggak, tapi aku kasih gambarannya sama teman cerita di rumah ya. Mereka punya berbagai macam variasi berat barbel. Terus ada alas karpet yoga ya. Mungkin kalau yang mau sambil yoga-yoga pagi di area fitness ini. Terus ini dimainin sama Gaza pula nih bola-bolaannya. Kalau mau fitness di area ini, kalian bisa pakai sepatu ya teman cerita. Jadi biar lebih nyaman olahraganya. Nah ini sambil olahraga, sambil liatin jalanan yang ada di bawah dan gedung-gedung di sekitar area Bekasi nih teman cerita. Buat yang nanya detail alat-alatnya nih, aku kasih lihat aja ya. Tuh ada itu, ada ini, ada sepeda-sepedaan, ada treadmill, ada apa lagi. Jujur aku nggak tahu namanya, tapi ya kurang lebih inilah ya. Dan aku mau kasih lihat mereka nyediain beberapa fasilitas. Ada fasilitas apa aja yang mereka sediain di area fitness ini.
Kita mulai dulu dari ujung kanan atas, itu mereka nyediain anduk kecil ya teman cerita. Terus ada juga gelas tuh yang bisa ambil minum di dispenser, atau mereka juga nyediain aqua di dalam kulkas minibar ya. Sama ada tisu basah juga nih teman cerita. Menurut kalian area fitness center gimana? Menurut aku ini udah lumayan worth it banget ya dengan semua fasilitas yang ada. AC-nya ruangannya dingin pula nih teman cerita. Sekarang kita geser ke area wellness spa package-nya. Mereka lagi ada diskon 50% sampai dengan akhir November. Nah, biasanya menurut mereka ada promo atau diskon, tapi biasanya ganti-ganti atau beda-beda ya teman cerita. Ini aku kasih lihat harganya. Dan ini dari area luarnya aja udah cantik ya teman cerita. Seperti biasa, dominan sama kaca-kaca, jadi tetap kita bisa lihat ke area luar. Ini ada tempat-tempat duduk untuk nunggu. Nah, buat teman cerita yang penasaran sama isinya, kita bakalan masuk ke dalam sana dan lihat di dalam sana ada apa aja. Ini aku minta izin sama mbaknya untuk review area dalamnya. Aku mau kasih lihat ada apa aja buat teman cerita yang kesini nanti mungkin lagi butuh pijet-pijetan. Nah, di sebelah kiri ini ada area refleksi. Tuh dia private gitu, di satu ruangan gitu. Di sebelah kiri ada 2 ruangan, di sebelah kanan juga ada 2 ruangan. Jadi ada total 4 tempat pijet refleksi ya teman cerita. Kita lanjut lagi. Kita akan dibantu sama mbaknya untuk bantu jelasin di ruangan kelima. Ini sama ke 6 dan ke-7. Ini ada banyak sih teman cerita. Kita bakalan lihat di ruangan yang ke-7 sama ruangan ke-8. Untuk ruangan ke-7 ini dia dinyalain dulu sama mbaknya biar terang teman cerita. Ini dia private, jadi nggak akan bareng sama orang-orang. Ini untuk yang single ya. Itu dibalik gordennya juga ada kaca dan itu bisa lihat keluar gitu. Terus ada disediain wastafel, lemari dan lain-lain ya teman cerita. Untuk di kamar nomor 8 ini mbaknya kasih lihat lagi, beda sama yang tadi nggak ada pemandangannya, tapi di sini ada kamar mandi. Selain area wastafel, area tempat tidur dan juga ada area kamar mandi atau untuk kita bilas setelah pijet ya teman cerita. Aku suka, bersih banget, wangi, udah gitu pelayanannya ramah. Kita mau lanjut lagi ke kamar nomor 9 nih teman cerita. Di kamar nomor 9 ini ada area pijat untuk couple. Ini yang wownya sih teman cerita. Mereka punya area kamar mandi yang lebih luas dibanding yang tadi. Udah gitu mereka punya tempat duduk nih buat duduk-duduk. Terus ada area wastafel dengan pemandangan cantik di balik gorden dan juga ada bathtubnya nih teman cerita yang gak ada di area single tadi. Selesai sudah, kita udah kembali ke area lobby. Itu tadi review kita dari 4 Points by Sheraton yang ada di Bekasi. Untuk proses check outnya cepet banget, cuma kembaliin kartunya aja, ditanya dari kamar berapa, setelah itu udah selesai. Gak ada lagi perlu drama-drama lama nungguin pengecekan dan lain-lain. Selesai deh teman cerita. Itu tadi review cerita Gage dari 4 Points by Sheraton yang ada di Bekasi. Terima kasih banyak buat semua teman cerita yang udah nontonin video kita dari awal sampai dengan akhir. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Sekian cerita kita hari ini, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye teman cerita.